Selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat berbakti di tempat ini. Saya undang Jemaat Bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini, hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Dan mari siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Diaken Bapak Ben Sumantri. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 5 sampai 8 sebagai berikut. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. I'll read in English. It's taken from Psalm 62, verse 5 to 8. My soul, wait silently for God alone, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Fotum salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the word of His hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom semua. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita semua masih ada di tempat ini, itu hanya karena pemeliharaan Bapa di surga atas kita. Walau kita mengalami banyak hal yang berbeda-beda, banyak ujian, cobaan, tapi kita tetap merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia
hari saudara kita angkat hati kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran sesuai dengan firman yang Tuhan inginkan setiap kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku setiap hari kita benar-benar menyembah Tuhan saat ini. Dia mau hadir di anak-anak dengan Yesus. Sungguh Tuhan, hati kami menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami sadar Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Tiada Allah lain yang patut kami sembah selain Engkau sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lupa, seringkali kami lalai, seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami bertobat Tuhan. Kami mau benar-benar meninggikan Engkau, kami benar-benar mau menyembah Engkau Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang layak disembah. Saat ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah kami. Memang urapan-Mu turun Tuhan atas setiap kami hadir pada sore hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Walaupun mereka yang nanti akan melihat atau menontonnya di dalam YouTube Tuhan, Kau juga biarlah urapan-Mu juga turun menjangkau mereka Tuhan. Khusus untuk hamba-Mu sendiri Tuhan. Hamba Kau kuduskan, hamba Kau layakkan hamba untuk berbicara di dalam sesuai dengan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir dan hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu sendiri. Matikan setiap kedagingan hamba-Mu. Sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Tenggelamkan dalam kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar urapan-Mu nyata pada kebaktian sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau maha hadir. Kami tahu Engkau maha berkuasa. Setiap apapun dari pergumulan kami sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa dengan iman kami pulang dengan bawa kelepasan. Setiap apapun yang kami derita saat ini, mungkin sakit, penyakit, atau apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk tempat di mana kami boleh berbakti saat ini. Terima kasih untuk tim musik. Terima kasih untuk worship leader, singers. Terima kasih untuk diaken. Terima kasih untuk pemegang soundboard Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka sesuai dengan jerih lelah mereka yang Engkau persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saya syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Entah kenapa saudara ya, sepanjang minggu ini saudara, Tuhan mengajar saya dengan begitu banyak hal sepanjang minggu saudara ya, tentang iman saudara. Yang bingung adalah dalam waktu seminggu Tuhan mengajar saya harus merangkumnya dalam 40 menit saudara. Tapi saya berharap dengan pertolongan Roh Kudus kita semua dapat mengerti saudara ya, apa yang Tuhan maksud pada sore hari ini. Saudara, kalau saya sih menangkapnya begini saudara, kalau Tuhan itu sedang mendidik kita, mengajar kita tentang iman saudara, bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar saudara. Tahun 2022 itu bukan
yang akan kita hadapi. Saya bukan beriman bahwa kita akan menghadapi kesukaran, saudara ya. Tetapi menjelang akhir zaman ini, saudara. Karena firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menang, saudara, itu bukan menang. Kalau kita ingin bisa mengatasi masalah, persoalan, problem yang akan kita hadapi nanti, tidak ada lain yang bisa menjadi senjata kekuatan bagi kita selain iman kita. Ya, amin, saudara. Nah, sebelum saya masuk ke firman, saudara, saya mau tanya, saudara ya. Tahun lalu, saudara, kan setiap tahun kita punya kebiasaan bikin resolusi. Amin, saudara. Ya. Nah, resolusi apapun yang kita buat, saudara, boleh saya bertanya, seberapa berhasil kita menjalankan resolusi yang kita buat, saudara? Ada yang berhasil 100%? 50% atau bahkan ada yang sama sekali tidak berhasil, saudara? Jujur, saudara ya, bahwa sebetulnya resolusi itu adalah merupakan sebuah janji. Ya, saya tidak anti resolusi, saudara, itu bagus, saudara ya, untuk memacu kita untuk hidup lebih baik ya di tahun-tahun mendatang, saudara. Tetapi seringkali kita gagal, ya. Seringkali kita terbentur dengan kegagalan-kegagalan yang kita kita hadapi, saudara. Kita harus terima kenyataan, saudara ya, bahwa seringkali akhirnya kita gagal dan tahun berikutnya kita bikin resolusi yang baru dan seringkali juga gagal. Betul nggak, saudara? Nah, kenapa, saudara, seringkali kita gagal, saudara? Nah, seringkali kita gagal itu karena kita membuat resolusi itu dengan kekuatan kita. Ya, seringkali kita membuat resolusi itu tanpa melibatkan Tuhan, saudara. Dan sebetulnya apa yang hendak kita buat itu, saudara, harus sejalan atau selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudara. Nah, saya tidak anti resolusi, saudara ya. Tetapi ada satu hal yang kita lupa, saudara. Ada nggak di antara kita, setiap kita memasuki tahun baru, kita punya resolusi? Tuhan, resolusi ini bukan janji terhadap diri kita sendiri loh, saudara ya. Resolusi merupakan janji kita kepada Tuhan juga. Nah, seringkali karena kita tidak menyadari bahwa kita berjanji di hadapan Tuhan, makanya ketika kita tidak bisa melakukan atau menggenapi atau memenuhi resolusi yang kita buat itu, ya kita enteng-enteng aja, saudara ya. Nah, ada satu hal yang seringkali kita lupa. Ada nggak di antara kita yang ketika memasuki tahun baru, kita berkata, Tuhan, tahun depan saya ingin punya iman yang lebih kuat? Ada nggak, saudara? Saya pikir jarangnya. Saya sendiri enggak, saudara. Itu makanya Tuhan tegur saya, saudara. Ya. Nah, kita baca di dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, saudara. Ya. Luke chapter 18 verse 1 to 8 dan Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Judulnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi
jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Perhatikan saudara, ayat ini ditutup dengan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ditutup dengan akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, pertanyaan ini benar-benar suatu pertanyaan yang dalam maknanya, saudara. Memberi makna yang dalam. Ada banyak orang, mungkin kita sendiri juga yang ada di sini, saudara, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, anak Allah. Bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia, bahwa Yesus itu Allah yang setia pada janjinya, bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Yesus itu Allah yang penyembuh ketika kita sakit, bahwa Yesus itu segala-galanya, dia maha baik, maha kuasa, maha hadir, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi jujur saudara, ketika kita dilanda masalah, ketika kita dilanda satu kegoncangan badai yang begitu besar, saudara, apakah kita benar-benar masih mempercayai Tuhan? Jujur dan mati, saudara, tidak perlu angkat tangan, saudara, ya. Karena saya, firman Tuhan, saya tidak ingin mempermalukan siapapun juga. Saudara, ini kita alami, saudara, saya alami. Semua saudara tahu ya, bahwa tahun lalu kita kehilangan 2 orang yang kita kasihi, saudara, dalam waktu yang hampir bersamaan. Tahun 2021, saya itu merasa sebagai adonan roti yang diangkat Tuhan kemudian dibanting, saudara. Ya. Dan itu merupakan satu badai yang benar-benar luar biasa, saudara. Siapa yang masih ingat khotbah firman Tuhan yang saya sharingkan sebulan yang lalu, saudara, tentang kekhawatiran? Pada awal kebaktian, waktu awal firman Tuhan sampaikan, saya berkata bahwa saya takut berdoa, saudara, ya, karena saya waktu kakak saya Harun itu diberitakan oleh dokter bahwa dia berhenti bernafas. Kita semua bergandengan tangan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita meraung-raung, kita berkata, Tuhan, kita tidak sanggup. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, dan ternyata saya masih sanggup, saudara. Nah, itu bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita, saudara. Nah, saya tidak ingin mengulang-ulang masalah itu, saudara, sebetulnya. Tetapi masalah iman ini, saudara, kita bisa percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhan itu Allah yang benar-benar maha hadir, yang maha berkuasa, saudara. Tapi sebetulnya masalah iman dalam kekristenan itu bukan karena kita mempercayai Tuhan, saudara. Tetapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini beda loh artinya, saudara. Mempercayai dengan mempercayakan hidup kita pada Tuhan itu beda. Kalau kita mempercayai Tuhan, kita percaya seperti kebanyakan orang, percaya bahwa Yesus itu ada, percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang pernah datang ke dalam dunia dan menebus kita. Dan dia juga akan datang menjemput kita pada kedatangan nanti kedua kali, saudara. Kita percaya dia. Tapi kalau Tuhan Yesus bertanya, waktu dia datang, adakah yang mendapatkan iman di bumi ini? Suatu pertanyaan, saudara. Saudara, yang cukup mengguncang saya adalah begini. Ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini, itu ada satu rahasia di balik pertanyaan ini, saudara. Bahwa dibuka dalam 2 Timotius 3 ayat 1 tadi, bahwa ketahuilah pada masa-masa ini akan datang masa-masa yang sukar, saudara. Masa-masa yang sukar ini yang menentukan, saudara. Apakah kita tetap konsisten percaya kepada Tuhan? Apakah kita tidak lagi, kita mulai setengah-setengah, kita mulai mundur, saudara. Oh, kok begini, Tuhan? Pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam, saudara, bahwa Tuhan ingin melihat seberapa jauh kita mempercayai Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Artinya mempercayakan itu adalah kita mempunyai hati yang rela untuk hidup kita diobrak-abrik oleh Tuhan, saudara. Setuju, saudara? Kita harus mempunyai hati yang rela bahwa apapun yang Tuhan mau kerjakan pada kita bisa bilang Tuhan itu baik. Jarang, saudara, ada orang Kristen yang memiliki iman seperti ini, saudara. Dan iman sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah iman yang seperti ini, saudara. Ketika kita dihadapkan, kita menghadapi kita misalnya ditimpa satu sakit penyakit, saudara. Apakah kita masih berkata, Tuhan,
jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Masih nggak kita bisa bilang begitu? Artinya apa? Kalaupun saya harus mati, Tuhan, saya tahu bahwa semuanya itu baik buat aku. Ketika saya kehilangan ibu dan kakak saya, saudara, kita nggak bisa terima, saudara, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesulitan, badai seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seringkali datang menyerang kita, saudara. Bahwa itu sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan pada kita iman kita, kualitas iman kita itu seperti apa, saudara. Kalau waktu pada saat badai itu datang, dan saya bisa berkata, Tuhan, Kau yang tahu yang terbaik. Aku tahu bahwa kakakku Harun dan mamaku ada bersama dengan Engkau, dan dia sudah bebas dari segala sesuatu penderitaan di dunia ini. Itu iman saya begitu benar kuat, saudara. Tapi yang terjadi, saudara, kita meraung-raung, jujur, saudara, saya tidak bisa terima kenyataan seperti ini. Ya. Dan ini menunjukkan, saudara, Tuhan menunjukkan pada kita bahwa kualitas iman saya tidak sekuat kalau saya menyampaikan firman di mimbar ini, saudara. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita berada pada masalah, kita tahu ada firman Tuhan. Kita tahu kan bahwa iman timbul itu dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Tuhan, saudara, ya. Kalau boleh saya tanya, saudara, memang ayat ini bagus, saudara. Dan ini memang bahwa iman itu timbul dari pendengaran kita, akan banyak firman Tuhan yang masuk dalam hati kita. Tapi pada kenyataannya, saudara, berapa banyak firman yang kita baca sepanjang hidup kita? Berapa banyak kita rajin ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita merasa diberkati di gereja. Berapa banyak kita berdoa kepada Tuhan, saudara. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita gagal, bukan? Ya, seringkali kita gagal. Saya bukan menghakimi, saudara, ya. Seringkali kita gagal, ini termasuk pada saya sendiri, saudara. Berapa banyak saya baca firman Tuhan, berapa banyak Tuhan mengajar kepada saya. Buktinya gampang, saudara. Siapa yang masih ingat khotbah minggu lalu? Tentang pada Alexander, ya. Siapa yang khotbah ini? Ada beberapa orang yang memang ingat, saudara. Siapa yang ingat khotbah 2 minggu yang lalu? Ini suatu bukti, saudara, ya. Suatu bukti bahwa pendengaran kita akan firman Tuhan itu tidak cukup, ya, kuat. Maksudnya bukan firman Tuhan, ya, saudara, ya, tapi diri kita sendiri itu. Pendengaran kita akan firman Tuhan itu ternyata tidak cukup kuat untuk membangun iman kita memiliki iman yang solid, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, ada lagi nggak, saudara, yang kira-kira bisa membangun iman kita, saudara? Ternyata, saudara, judul firman Tuhan yang saya sharingkan hari ini adalah berjudul perjuangan iman. Iman itu nggak jadi dengan sendirinya, ternyata. Iman itu harus diperjuangkan. Iman itu merupakan sesuatu yang harus kita kejar, harus kita raih, dan kita benar-benar berjuang mati-matian, saudara. Lewat apa, saudara? Tuhan tidak pernah mendidik kita langsung dalam masalah yang berat, saudara, ya. Seperti halnya saudara yang punya anak, saudara, ya, tahu kan? Ketika anak kita belajar jalan, saudara, kita pegangin, saudara, ya, betul kan? Orang Jawa bilang tertatih-tatih ditatih, saudara, ya, dipegangin tangannya gitu. Tapi suatu saat, apakah, nah gini, saudara, ketika kita melatih anak kita berjalan, apakah kita sampai umur 20 tahun anak itu dipegangin? Enggak kan, saudara, ya? Kelewatan, kebanggaan sama orang tua seperti itu, saudara. Nah, dalam proses kita mengajar anak kita belajar jalan, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama kan kita pegang, tapi lama-lama kita lepas. Kalau kita sudah yakin anak ini mampu, kita lepas, lalu kita pegang lagi kalau mau jatuh, betul? Ya. Tapi dalam keterbatasan kita sebagai orang tua, saudara, seringkali kita kecolongan anak itu jatuh, saudara. Itu. Tapi lalu apakah kita kemudian lalu melihat, aduh anak ini jangan sampai jatuh lagi dah, udah lebih baik jangan jalan.
Apa kita seperti itu, saudara? Enggak kan, saudara ya? Kita biarkan terus sampai akhirnya anak bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Demikian juga Bapak di surga, saudara. Kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah, saudara, kita belajar dari masalah yang kecil, saudara, bahwa kita ini sedang dilatih iman kita untuk semakin hari semakin kuat, saudara. Ya, kita jatuh itu biasa, tapi bukan berarti jatuh lalu kita terpuruk. Kita harus bangun lagi, bangkit lagi, kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Tahun yang lalu, saudara, saya percaya bahwa tidak selalu Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam hidup kita, bukan? Ya, ada sukacita yang Tuhan beri kepada kita, ada berkat-berkat yang luar biasa yang tidak terpikir oleh kita. Tiba-tiba kita dapat sesuatu dari Tuhan, gitu kan? Tapi kemudian juga seperti yang saya alami, dan saya pikir, saya rasa juga bukan saya sendiri, bukan keluarga kami sendiri, tapi kita semua mengalami satu badai, saudara ya. Kita lihat badai COVID, saudara ya. Ibu Adi pernah kena, ada banyak di antara kita yang pernah kena juga, saudara ya. Nah, tapi semuanya itu, saudara, ketika kita menghadapi sesuatu keadaan di mana kita mengalami sukacita, saudara, itu sebetulnya Tuhan punya maksud, saudara. Ya. Maksudnya apa? Adalah ketika kita sedang dalam masa-masa yang sukar, kita itu bisa melihat flashback, saudara, bahwa Tuhan itu benar-benar tidak pernah meninggalkan kita. Ada masanya Dia memberkati kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan. Ya. Nah, itulah ada lagu yang berkata, hitung berkatmu satu persatu. Ya. Nah, kemudian, saudara, ketika kita menghadapi badai, saudara, harusnya kita berhati-hati. Saat kita menghadapi badai, kita harusnya punya sikap hati bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan. Ada pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Ya. Alangkah baiknya ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, masalah yang terjadi boleh kita alami, aku percaya bahwa aku kuat menanggungnya, karena firman-Mu yang mengatakan demikian. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Dia bertanggung jawab atas janjinya. Dia bertanggung jawab bahwa Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Terbukti dengan saya sendiri, saudara. Bukan saya sombong, saudara. Ya, ketika saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat, Tuhan izinkan Harun kembali ke rumah Bapa. Dan kenyataannya, Tuhan beri kekuatan pada kita. Pada kita semua, Tuhan beri kekuatan. Ya, kita bisa melewati semua ini. Saudara, ketahuilah bahwa masa yang akan datang itu akan datang masa-masa yang sukar, dan ini sudah terbukti sebetulnya, saudara. Kalau kita lihat, saudara, dari sejak munculnya virus COVID-19 ini, saudara, sekarang ini sudah banyak mutasi varian-varian baru, kan? Dan ini merupakan satu keadaan di mana kita ini benar-benar sedang dalam masa yang sukar. Ya. Saya kemarin dapat video yang saya sharekan di ICC, saudara ya, bahwa chip itu sudah keluar. Saya bukan menakut-nakuti, saudara. Saya bukan percaya 100% bahwa itu akan terjadi seperti itu, saudara. Tapi lewat COVID ini, saudara, orang dipasangin chip di tangannya untuk apa? Untuk bukti bahwa kita sudah divaksin. Kita tidak perlu lagi menunjukkan sulit bukti bahwa kita sudah divaksin. Kita cukup kasih tangan kita, lalu di scan. Oh ya, oke, anak ini udah bebas. Lewat cara itu, saudara. Saya bisa bayangkan apa yang kita lakukan kalau kita dipaksa untuk pasang itu. Ya. Kita tahu bahwa masa yang depan itu kita akan menghadapkan dengan masa-masa yang sukar, saudara. Saudara, kita sangat mudah percaya kepada Tuhan, tapi kita sangat sukar mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Sebagai ilustrasi, saudara ya, saat kalau kita misalnya kita berada di dalam satu saat yang dimana pesawat terbang baru diciptakan, saudara. Pesawat terbang bukan baru diciptakan, baru dicoba untuk, saudara ya. Kita percaya bahwa itu suatu karya yang hebat, bukan? Kita percaya bahwa itu merupakan satu penemuan yang wow, yang akan memudahkan transportasi. Tapi pertanyaannya, saudara,
Kalau pada saat itu saudara, kepada kita ditawarkan menjadi orang pertama yang suruh nyoba, mau nggak? Ini belum terbukti saudara, bahwa pesawat terbang itu benar-benar bagus bisa nyampe saudara ke tempat yang dituju. Mau nggak kita saudara? Demikian juga kita kepada Tuhan saudara. Kita mudah mempercayai Tuhan. Kita mudah mempercayai bahwa Tuhan yang berkuasa, tapi seringkali kita tidak memiliki satu keberanian untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita meragukan bahwa Tuhan itu benar-benar baik, bukan? Sekalipun mulut kita berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia pada janjinya, tapi pada kenyataannya, saudara, itu yang sering terjadi. Nah, kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 adalah kitab 1 Yohanes. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, firman Tuhan berkata demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang kemenangannya mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita, saudara. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, kalau kita tidak mulai melatih iman kita, saudara, percaya saudara, pada masa-masa yang sukar yang akan datang di kemudian hari, kita akan gugur. Saudara ingat Petrus, saudara? Ya, waktu itu namanya masih Kefas, saudara ya. Apakah waktu Petrus menjadi rasul itu dia mencari Yesus? Enggak kan ya? Tuhan Yesus datang pada dia dan dia dipanggil menjadi rasul. Saudara sadar nggak saudara? Keberadaan saudara di sini sebagai orang Kristen bukan keinginan saudara dan saya. Keberadaan kita di sini bukan karena keinginan kita, bukan karena pilihan kita, tapi karena Tuhan yang pilih. Amin saudara. Ya. Bu Ati, maaf ya saya pinjam namanya Bu Ati. Bu Ati asalnya Muslim. Ketika Bu Ati mengambil keputusan menjadi seorang Kristen, itu bukan karena keputusan Bu Ati sendiri, tapi karena kenapa buktinya? Ada banyak kan orang-orang Muslim yang kita injili, ya, diinjili sedemikian rupa, tapi tetap mereka bertahan tidak mau jadi Kristen, tidak mau terima Tuhan Yesus. Bahkan tetap mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan anak Allah, tapi itu adalah seorang nabi, betul? Tapi kalau Ibu Ati sampai bisa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, itu karena itu pilihan Tuhan atas hidupnya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Kefas? Aku berdoa, lihat Kefas, Simon, lihatlah iblis menapi kamu. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur, saudara. Nanti saudara baca kisahnya, saudara. Ketika kita mengambil keputusan menjadi bukan orang Kristen sebenarnya, kita menjadi seorang Allah itu karena kita dipilih, saudara ya, kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara, saudara ya. Iblis tahu persis di mana letak kelemahan kita. Nah, kalau kita tidak punya satu sikap konsisten untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti akan gugur, saudara. Ya. Nah, itu merupakan, saya bisa menjamin, saudara, bahwa itu kita pasti akan gugur, saudara. Saudara, ada satu kisah yang menarik, saudara ya. Kisah tentang Abraham, saudara. Ketika Abraham dipanggil atau diperintahkan Tuhan keluar dari Ur Kasdim, saudara. Ya. Apakah Abraham itu argue sama Tuhan? Bertanya jawab dengan Tuhan? Enggak, saudara ya. Alkitab tidak menuliskan itu, saudara. Abraham berangkat. Ya, dia bawa Terah orang tuanya dan Lot saudaranya, saudara. Dan saat itu Abraham bukan orang susah, saudara, bukan homeless, saudara ya. Abraham itu orang yang cukup berada. Terbukti bahwa kita mengatakan bahwa dia membawa serta kambing dombanya dan hartanya yang cukup banyak, saudara. Ya. Kalau kira-kira tiba-tiba Tuhan berkata demikian pada kita, saudara,
ya, berangkat tinggalkan negerimu, tinggalkan Amerika. Kita pasti akan bertanya bukan kemana, kita kayaknya logikanya kan. Tapi Abraham enggak, saudara. Kenapa Abraham bisa begitu? Karena Abraham percaya pada satu janji Tuhan yang ditulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu yang dia pegang, saudara. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, satu hal ketika Abraham mendengar firman Tuhan ini, dia begitu berani, saudara. Dia pegang janji Tuhan. Saat itu, saudara, dia tidak tahu persis kemana Tuhan akan bawa dia. Ya. Dia tidak tahu persis kemana apa yang akan Tuhan buat kepada hidupnya. Ya. Dia dijanjikan akan menjadikan bapa bagi bangsa yang besar. Dia belum punya anak saat itu, tapi dia begitu yakin, dia percaya bahwa Tuhannya itu bisa dipegang janjinya. Satu hal yang kunci yang pertama yang saya dapat dari sikap Abraham ini, saudara, yaitu ketaatan. Ketaatan tanpa syarat, saudara. Ketaatan tanpa bertanya, tanpa argue, dan pokoknya Tuhan bilang A ya A aja gitu. Ya. Nah, hal yang kedua adalah di sini aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, di ayat 7, saudara. Ya, ketika dia sampai di satu daerah, akan memberikan kepada keturunanmu. Awalnya Tuhan bilang bahwa aku akan memberkati engkau, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, ya, dan aku menjadikan engkau membuat bangsa yang besar dan memberkati engkau. Kira-kira, saudara, ketika Tuhan di ayat 7 ini, saudara, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini ayat ini, saudara, artinya apa, saudara? Bagi saya, saudara, ini merupakan destinasi terakhir, betul nggak? Nah, udah sampai kok. Ya nggak? Udah sampai. Ngapain lagi? Gitu kan? Tapi kenyataannya enggak tuh. Abraham suruh jalan lagi, saudara. Dan dia sekali lagi dia nggak bertanya. Loh, Tuhan katanya udah sampai. Oh, saya harus jalan lagi? Enggak tuh. Ya. Nah, di sini juga Tuhan sudah melanjutkan janjinya, saudara, bahwa ini merupakan destinasi, dan Allah itu waktunya bagi Allah untuk menggenapi janjinya sebetulnya, betul? Yang memberikan membuat Sarah hamil, saudara, betul kan ya? Tapi nyatanya enggak tuh. Ya, Abraham masih tetap harus menunggu. Kunci yang kedua, yang pertama tadi taat, yang kedua adalah konsisten, saudara. Dia tetap konsisten, dia ikuti Tuhan, dia berangkat. Ya, pergi lagi keliling-keliling, saudara. Ya. Nah, berikutnya, ketika terjadi, karena Tuhan buat dia makin kaya, dan Lot pun makin kaya, saudara, sehingga kita menceritakan bahwa terjadi perselisihan antara hamba-hambanya. Kalau kita jadi Abraham, saudara, seringkali bukan kita sebagai bos membela anak buah, ya saudara ya. Itu suatu hal yang wajar buat kita, saudara. Tapi Abraham lalu, saudara. Abraham memilih bahwa Lot, nggak baik kita bertengkar. Ini belum bertengkar loh, saudara ya, belum bertengkar. Nah, seringkali banyak ini ya, antara gereja berantem itu bukan karena pendeta dengan pendeta, gembala dengan gembala, tapi anak buah dengan anak buah, saudara. Ya, nah ini yang sering terjadi. Tapi Abraham memberikan contoh kepada kita, saudara, bahwa oke, sebaiknya gini dah, kamu pilih tempat mana yang kira-kira baik buat kamu pergi. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke utara, saya ke selatan, istilahnya gitu kan. Ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa Abraham itu seorang yang rendah hati dan seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena Abraham begitu yakin, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya pilih tempat dimanapun juga, kalau Tuhan beserta dengan dia, Allah beserta dengan aku, neraka pun bisa jadi surga, istilahnya kata orang, saudara ya. Istilahnya apa? Bahwa di tempat yang gersang sekalipun, kalau Tuhan memberkati, nggak ada yang mustahil begituan. Itu yang Abraham pegang, saudara.
Kunci ketiga adalah rendah hati dan percaya. Abraham begitu yakin ya bahwa Allahnya itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Nah, perkara yang keempat yang bisa dicontoh dari Abraham saat itu dari saudaranya, ketika Lot dalam bahaya, saudara, ya, kerajaan Sodom itu berperang dengan banyak diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, saudara, dan akhirnya Raja Sodom kalah, ya, dan Lot itu diangkat sebagai tawanan, saudara. Hartanya semua disita, dirampas, saudara. Abraham tidak tinggal diam, saudara. Abraham mengambil langkah memerangi raja-raja itu, saudara. Dan akhirnya bersatu dengan Allah, dia memenangkannya dan menyelamatkan Lot. Seharusnya, saudara, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu diri seperti Lot, saudara, kita biarkan, kan? Ya, kita biarkan, ya. Suka-suka kamu dah, kamu yang pilih tempat itu, gitu kan? Ya, harusnya kalau kita jadi Lot sebagai orang yang dibawa oleh Abraham, saudara, dari semula yang tidak punya apa-apa sampai dia punya harta, dia harus memberikan kesempatan pertama kepada pamannya Abraham ini, saudara, betul nggak? Bukan dia yang memilih nomor satu duluan. Nah, tetapi Abraham memberikan satu contoh yang kurang baik, saudara. Bahwa dia tidak memiliki dendam, tapi hatinya benar-benar dipenuhi dengan kasih. Ya, cari contoh dari saudara tentang diri bahwa Abraham tidak punya dendam sedikit pun, tidak punya kebencian sedikit pun pada Lot. Ya, dia begitu mengasihi, makanya dia berusaha menyelamatkan Lot, saudara. Berikutnya dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1. Nih, lagi-lagi, saudara, ya, Allah datang kepada Abraham dan berfirman, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Dan kalau kita baca lebih lanjut, bahwa sekali lagi Allah berjanji akan memberikan keturunan. Makanya Abraham bertanya di sini, saudara, ya Tuhan, kepada siapa nih hartaku nanti akan aku berikan? Ya, sebagai manusia wajar kalau dia merasa ragu, karena sekian bukan janji Tuhan itu sehari dua hari, puluhan tahun, saudara. Tuhan masih belum menggenapi janjinya, saudara. Apakah Allah itu main-main dengan Abraham, saudara? Apakah Allah itu sedang mempermainkan Abraham? Secara sepintas kita lihat Allah ini benar-benar sedang mempermainkan Abraham, bukannya? Wajar kalau kita mungkin menilai seperti itu. Tapi kenyataan Allah tidak seperti itu, saudara. Kitab ini ditulis, saudara. Kisah ini ditulis. Ini membuat kita harus belajar, saudara, dari Abraham, saudara. Di sini Allah mengingatkan kembali janjinya, bukan janji Abraham pada Allah. Allah mengingatkan janjinya dia sendiri kepada Abraham, saudara, untuk memberikan keturunan. Tapi apakah Allah memberikan keturunan saat itu juga? Masih belum, saudara. Tapi kita lihat, Abraham begitu terus konsisten. Dan kunci di sini adalah, ya, Abraham itu memiliki hati yang tulus, saudara. Dia benar-benar percaya Tuhan apa adanya. Ya, kalaupun Tuhan nggak beri anak, ya sudahlah, istilahnya gitu. Ya, kalau Tuhan pun istilahnya lupa mungkin dengan janjinya, ya udahlah, gitu kan? Ya. Nah, dan pada puncaknya, ketika Ishak lahir, saudara, Ishak sudah menjadi seorang anak yang cukup besar, saudara. Kejutan, saudara, muncul. Ini kalau buat saya ini suatu badai buat Abraham, badai yang tidak terhingga, saudara. Apa yang Allah lakukan? Allah minta Ishak untuk menjadi korban bakaran. Wow. Saudara, kita lihat, saudara. Ngeri, saudara. Saat ini benar-benar ngeri, saudara. Saudara bayangkan bahwa ketika anak kita diminta oleh Tuhan. Saya jujur ngomong, saudara, kalau kita punya anak yang pandai, saudara, ya, anak yang berhasil, yang waktu sekolah ini berhasil, lalu Tuhan bilang, aku minta anakmu menjadi hambaku. Jujur, saudara, dalam hati, ada rasa berat nggak? Ada, ya, saudara, ya. Apalagi ini loh, saudara, Ishak diminta bukan jadi hamba Tuhan, Ishak diminta untuk jadi korban, saudara. Artinya apa? Mati.
Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia serahkan Ishak, saudara. Di situ Allah terbeli hatinya. Dan saya melihat benar-benar kisah Abraham ini merupakan satu kisah yang sangat-sangat menarik. Bukan hanya menarik sebagai dongeng, sebagai cerita, sebagai histori, tapi kisah ini merupakan satu contoh teladan buat kita, saudara. Bahwa setiap kita harusnya seperti ini. Abraham sudah melewati apa yang seperti Raja Daud berkata, bahwa lewat lembah-lembah bayang maut sekalipun gadamu dan tongkatmu itu menuntun aku. Abraham begitu mencari Allahnya, saudara. Abraham begitu yakin bahwa Allahnya tidak akan setega itu, saudara. Dan kenyataannya benar, saudara. Nah, saya bawa Coca-Cola nih, saudara. Ini ilustrasi terakhir, saudara ya. Coca-Cola enak dingin. Saya bukan iklan Coca-Cola, saudara ya. Saudara, kalau saya kocok-kocok nih, kocok-kocok gitu, apa yang terjadi? Gak akan terjadi apa-apa, bukan? Ya, saya kocok-kocok nih, nggak terjadi apa-apa kan, cuma berusaha begitu doang, habis ya habis lagi. Tapi akan terjadi keanehan, terjadi sesuatu kalau kita buka tutupnya, betul nggak? Ketika kita goncang ini, ya kita buka tutupnya, maka dia akan berbuih keluar, saudara. Akan bisa habis, sampai habis. Sering kali ini dipakai perumpamaan sebagai iman yang semangat limun, saudara. Ya. Tapi sebetulnya kali ini saya dapat ilustrasi dari Tuhan benar-benar menarik, saudara. Bahwa sebetulnya keguncangan yang Tuhan buat pada kita harusnya membuat kita lebih meluap keluar, saudara. Ya. Ketika Tuhan menggoncang kita, mengizinkan goncangan-goncangan badai terjadi, semakin kuat goncangan itu sebetulnya harusnya membuat iman kita muncul. Dan ini merupakan menghadirkan satu ekspresi bahwa benar-benar Tuhan itu Allah yang mampu, yang bisa dipercaya. Nah, pertanyaannya kenapa saudara Coca-Cola ini, soda ini bisa ketika dikocok bisa meluap, saudara, ketika dibuka tutupnya? Karena ada sesuatu di dalamnya, bukan? Ya, semacam gas, saudara. Ketika gas itu dirangsang, maka gas itu akan memuai, ya. Gas itu akan muncul keluar, saudara. Demikian juga, saudara, bahwa Allah sudah taruh sesuatu di dalam hati kita. Allah sudah taruh di dalam sesuatu dalam hati kita, yaitu apa? Firman-Nya. Firman ini harusnya ketika digoncang oleh Tuhan, firman ini keluar, saudara. Yang keluar itu menghasilkan sesuatu yang positif. Keluar itu menghasilkan bukan satu makian, bukan satu umpatan, bukan satu gerutuan, saudara, tapi ini makin membuat kita ketika kita digoncang Tuhan berkata, haleluya, puji Tuhan, Allah kita baik. Puji Tuhan, mari tepuk tangan, saudara, bertemu dengan Tuhan. Ya, nah, iman kita harusnya seperti ini. Jadi iman kita bukan iman yang merasa senang ketika diberkati, tapi menggerutu ketika kita menghadapi kesusahan, saudara. Bahwa goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan. Roma 8:8. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Betul? Ya, itu firman Tuhan, saudara. Kalau kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami saat ini, atau apapun yang akan kita alami di depan, saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Apapun yang terjadi di gereja ini, saudara, kita harus yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang rindu melihat gereja ini menjadi besar, saudara? Siap untuk digoncang oleh Tuhan, saudara. Ya. Siapa yang ingin melihat hidup kita ini berhasil, keluarga kita berhasil, siap digoncang oleh Tuhan, saudara. Nah, tidak ada cara lain, saudara. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran, iman itu bertumbuh bukan hanya dari pendengaran kita terhadap firman Tuhan, tapi juga dari penderitaan. Allah tidak memanggil kita untuk hidup penderita, tapi penderitaan Allah izinkan terjadi dalam hidup kita supaya iman kita bangkit.
iman kita bertumbuh, dan iman kita akan menjadi iman yang solid. Dan ketika kita memiliki iman yang solid, apapun yang terjadi di depan kita, masalah seberat apapun juga, kita pasti akan bisa mengatasinya, dan kita tampil menjadi pemenang-pemenang secara iman, saudara. Mari saudara, kita berjuang sama-sama untuk menguatkan iman kita, untuk lebih konsisten. Kita harus menjadi taat, memiliki ketaatan, konsisten, saudara. Kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita ini benar-benar, percaya yang benar-benar, saudara. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, semuanya baik. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini, Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang akan terjadi di depan kami itu bukan perkara yang baik. Karena kami tahu Tuhan bahwa semua ini bukan Engkau yang mengerjakannya, tapi Engkau mengizinkan, memberi kebebasan kepada iblis untuk menapi kami, Tuhan. Saat ini kami mohon kepada-Mu Tuhan, lewat firman yang Engkau sampaikan pada sore hari ini, Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari Tuhan, bahwa peperangan kami ini benar-benar bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kami sungguhnya melawan penghulu-penghulu dunia yang memerintah dalam kegelapan. Tuhan, berikan kepada kami kemampuan, Tuhan, untuk kami boleh kuat, untuk kami boleh taat, untuk kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengakui Engkau, mempercayai Engkau hanya dengan mulut kami, tapi sungguhnya hati kami tidak benar-benar mempercayai Engkau, Tuhan. Itu sebabnya seringkali kami gagal, Tuhan. Itu sebabnya seringkali kami kalah dalam masalah kami. Itu sebabnya seringkali kami tidak mampu mengalahkan kedagingan kami, Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala ketidakmampuan kami, Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Tuhan, berikan kekuatan ekstra pada kami. Agar setiap apapun yang kami hadapi nanti di depan kami, Tuhan, di tahun 2022 ini, pada akhirnya nanti, Tuhan, kami bisa menang, Tuhan. Kami mampu mengalahkan semua pergumulan kami. Kami mampu keluar dari setiap permasalahan kami, Tuhan. Sebab itu, Tuhan, kami tahu, Tuhan, kami harus memiliki iman yang kuat. Iman yang mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, yang lemah ini, supaya kami boleh memiliki kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya. Sehingga firman-Mu digenapi, bahwa bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena Engkau sendiri yang mengalahkan musuh-musuh kami. Engkau sendiri akan menginjak musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Apa menjadi pergumulan di dalam gereja ini, Tuhan, biar kiranya Engkau terus campur di dalamnya. Dan biarlah kami bisa terus berkata, Tuhan, kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Dan kami bisa melihat, Tuhan, bahwa tangan-Mu itu benar-benar tidak kurang panjang menolong kami. Dan mata-Mu itu tidak kurang tajam mengawasi kami, Tuhan. Kami bisa keluar dari gereja ini, bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai bicara, kiranya Engkau yang melanjutkan firman ini, Tuhan, dengan roh kuasa Roh Kudus-Mu, yang bisa menjawab setiap kebutuhan, memberi pengertian pada setiap kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki masing-masing. Hanya Engkau yang tahu di mana kemampuan saya, sebatas mana kemampuan kami masing-masing mencerna firman ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita
kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, communion of the saints, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Dan sebelumnya kami akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih karunia Tuhan kepada kami, semua jemaat yang hadir pada saat ini dan juga yang tidak hadir. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu diperbaharui melalui firman yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan akan menolong kami untuk melakukannya dengan pertolongan-Mu. Bapa, pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati akan persembahan kami pada hari ini. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan dan juga yang belum memberikan. Tuhan berkati Bapa. Berkati akan keuangan di gereja ini Tuhan. Biarlah semuanya ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan masuki doa syafaat. Di tahun yang baru ini saya terilhami untuk melakukan sesuatu yang baru untuk kemajuan kita bersama, yaitu kita akan membaca dahulu akan firman supaya saudara-saudara mengetahui bahwa ini adalah bagian daripada iman yang tadi telah disampaikan, yang kita mau taati. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 dikatakan begini, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kita diminta untuk menaikkan permohonan doa syafaat ini untuk semua orang, raja-raja, pembesar, dan sebagainya. Jadi saya akan lakukan begini saudara. Nanti apabila saya mulai berdoa, Bapa kami berdoa bagi semua orang yang menderita di mana-mana. Lalu misalnya saya mulai menyebut di Pakistan yang sedang mengalami bencana, saya akan berhenti sejenak dan saudara-saudara boleh menambahkan mana yang tergerak di dalam hati saudara. Barangkali ada yang tergerak untuk mendoakan di Korea, barangkali ada yang tergerak mendoakan di Costa Rica, barangkali ada yang tergerak untuk seluruh Amerika Selatan tentang kejahatan yang ada di sana. Jadi saudara ucapkan, kita tahu bahwa doa yang diucapkan, dibisikkan seperti doa Hana misalnya, itu didengar oleh Tuhan. Ya, saya belum pernah mendengar ayat yang mengatakan doa dalam hati tidak ada apa-apanya. Itu belum ada yang saya tahu ayatnya. Jadi mari kita ucapkan, bisikan. Kemudian nanti saya akan melanjutkan dengan doa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Lalu kalau saudara ingat, saudara sebutkan nama yang sakit, bisikan saja, Tuhan mendengar. Tapi harus diucapkan. Jadi itu akan melibatkan semua untuk kita tidak merasa bahwa doa syafaat itu sebagai waktu yang menjemukan atau waktu yang melelahkan. Supaya kita semua aktif memakai waktu ini untuk berdoa. Ya. Mari kita masuk dalam doa sambil duduk. Nanti kalau sampai doa Bapa kami, saya persilakan saudara yang bisa berdiri, silakan berdiri sambil berdoa Bapa kami bersama, lalu akan ditutup dengan doa berkat. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, yang telah memberikan kepada kami firman-firman-Mu, contoh-contoh di mana Abraham Bapa beriman, dia taat sepenuhnya pada apapun yang Tuhan minta untuk ia lakukan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin melakukan firman-Mu untuk menaikkan doa bagi semua orang. Tuhan, pada saat ini kami mulai berdoa bagi raja-raja, bagi presiden-presiden, bagi pemerintah-pemerintah negara. Kami berdoa bagi pemerintahan di Kazakhstan yang sedang mengalami kerusuhan, kiranya damai Tuhan turun.
Korea Utara Tuhan, China, Somalia, Indonesia, kami juga mendoakan Tuhan bagi semua kejadian-kejadian yang membuat orang menderita. Kami berdoa bagi yang menderita ditinggalkan oleh kematian kekasih-kekasihnya. Di Pakistan ada beberapa banyak orang yang mati di tengah jalan karena kedinginan. Banyak lagi saudara kami yang menderita karena COVID ini. Berikanlah kesembuhan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Saudara kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan status green card di negara ini, izin bekerja. Ya Tuhan, kami juga berdoa sekarang bagi gereja-gereja-Mu. Bagi gereja-Mu yang dianiaya, di Burma, di Nepal, bagi hamba-hamba-Mu yang dianiaya bersama keluarga mereka. Bagi saudara-saudara kami di Iran, di Arab Saudi, di China, Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami semua. Mohon Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menyuruh kami berdoa, Engkau pasti yang akan berbuat sesuatu. Dan doa kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini sudah mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, the love of God the Father, serta persekutuan dalam Roh Kudus-Nya, and the fellowship in His Holy Spirit
be with you all, bersama-sama menyertai saudara semua. Sampai kita berjumpa kembali, until we meet again, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selamanya. Even until we meet with our Lord Jesus Christ and live forever and ever. Amin. Amin. Ada lagu untuk Terima kasih. Bapa, terima Thank you. Thank you. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk mengambil saat teduh.